Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puji Rahayu dengan NIM 10121200041. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen karena kemarin saya tidak bisa mengikuti perkuliahan secara offline. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang landasan HAN atau HTUN. Yang pertama adalah kekuasaan pemerintah menurut perspektif hukum administrasi. Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintah. Sedangkan konsep pemerintah dibedakan menjadi dua makna, yaitu material dan formil. Makna material berarti konsep pemerintahan dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan negara yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Sedangkan makna formil yaitu pemerintah diartikan sebagai bentuk tindak pemerintah. Jika dimaknai dengan pengertian fungsional bahwa kekuasaan pemerintah dalam praktek tidak pernah murni sebagai kekuasaan eksekutif sebagaimana teori yang diajarkan Montesquieu melalui trias politika. Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah alat kelengkapan negara atau tingkat pusat dan daerah yang menjelaskan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintah. Selanjutnya, dalam kekuasaan pemerintah menurut hukum administrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam kewenangan pemerintah pusat, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ditulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kewenangan absolut mencakup yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, keamanan, peradilan atau justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Yang kedua adalah kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah hukum tentang susunan organisasi negara. Secara sederhana, lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang bisa disebut dengan ornop atau organisasi non-pemerintah. Di dalam Kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, istilah organ negara, badan negara, dan alat kelengkapan negara. Namun maknanya tetap sama. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, judikatif, dan badan-badan negara lainnya. Kamus Istilah Hukum Fakhema Andrea menerangkan bahwa kata organ berarti alat kelengkapan, sedangkan alat kelengkapan berarti orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintah rendah mempunyai alat kelengkapan,
yaitu mulai dari raja atau presiden sampai pada pegawai yang terendah. Para penjabat itu dapat dianggap sebagai alat kelengkapan. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Presiden Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Wakil Presiden Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang 1945. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Presiden Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Kementerian Negara Bab 5 Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, Pemerintahan Daerah Provinsi Bab ke-6 Pasal 18 Ayat 1. Yang ketujuh, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bab 6 Pasal 18 Ayat 1. Yang ke-8, Pemerintahan Daerah Kota Bab 6 Pasal 18 Ayat 1. Yang ke-9, DPRD Provinsi Pasal ke-6 Bab 6 Pasal 18 Ayat 3. Yang ke-10, DPRD Kabupaten Pasal 6 Pasal Bab 6 Pasal 18 Ayat 3 dan sebagainya. Yang selanjutnya tentang instrumen tindak pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bagian administrasi negara dilakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain yang masuk dalam publik dominan atau milik publik. Menurut Indro Harto, dalam suasana hukum tata usaha negara itu kita menghadapi berlapis-lapisnya norma-norma hukum yang harus diterapkan. Tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dan lainnya saling berkaitan. Yang selanjutnya, hukum tentang perlindungan hukum bagi warga negara. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dengan hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, dan lain-lain. Jadi, pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut akan dikenakan sanksi hukum atau hukuman. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang payung hukum tertinggi dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1. Perlindungan terhadap anak dan kewajiban hak asasi manusia atau HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yaitu tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang terakhir adalah hukum tertinggi dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Itu ada dua. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban hak asasi manusia HAM yang diatur dalam UUD RI tahun 1945 dan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang pertama, perlindungan terhadap hak dan kewajiban hak asasi manusia atau HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28A. Yang kedua, hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada pasal 28B. Hak yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan diri. Hak untuk mendapatkan pendidikan pada pasal 28C. Yang keempat, hak untuk diberlakukan sama di depan hukum.
hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pemerintahan, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan pada pasal 28D dan sebagainya. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar itu ada 7. Yang pertama MPR, yang kedua kedudukan presiden, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima BPK, yang keenam MA, dan yang ketujuh MK. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.